Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat hati kita bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Mari angkat pujian ini. Katakan, aku ada saat ini karena Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan dengan sungguh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena Engkau Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, you are so good to me. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami berkata kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami kagum kepadamu Tuhan. Biarlah kami semakin hari kami semakin tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami semakin hari kami semakin mengasihi dan mencintai Engkau. Engkau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan selain kami bangga punya Engkau Yesus Tuhan. Engkau berkuasa dalam hidup kami. Lakukan apa yang Kau mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, atas kehidupan kami Tuhan. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami buka hati kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir.
Dan kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dan kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat firman-Mu. Kuduskan setiap kami jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, Tuhan, pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua diberkati. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua diberkati oleh Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami sehati, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anyah dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Tuh bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami, berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema sehati melawan virus perpecahan. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita akan membacanya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu sekalian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini sehati melawan virus perpecahan. Ya, apa sih itu virus? Kita kan lagi rame, lagi semua lagi dihebohkan, diguncang dengan namanya virus corona. Saudara, virus dengan kata sifat virulen artinya beracun. Virus itu sebagai agen yang menyebabkan penyakit infeksi. Jadi dia sumber yang bisa mengakibatkan penyakit infeksi. Saya percaya tidak ada orang yang mau kena virus. Ya, demikian juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, kalau hari ini dengan tema kita sehati melawan virus perpecahan. Kenapa saudara? Karena memang tidak ada orang yang suka dengan perpecahan. Ya, tidak ada. Baik dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada,
Tidak ada orang yang suka dengan perpecahan, saudara. Tapi kita sadari atau tidak kita sadari, banyak orang yang dengan perbuatannya, dengan perkataannya bisa berakibat menimbulkan perpecahan. Tanpa kita sadari, begitu banyak hal yang terjadi bisa mengakibatkan perpecahan satu dengan yang lain. Bagaimana supaya kita bisa sehati melawan yang namanya virus perpecahan tadi, saudara? Ini berbicara tentang sehati, saudara, itu berbicara lebih dari satu orang. Nah, kita akan lihat di sini bahwa iblis itu bapa segala penipu, pendusta, pembunuh. Sejak awal iblis sudah berusaha merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui tipu dayanya. Jadi iblis memang senang kalau kita ada perpecahan hubungan kita dengan Tuhan, kita renggang bahkan jauh, apalagi kita juga hubungan dengan sesama. Iblis berusaha untuk dengan segala tipu dayanya ingin menghancurkan, ingin menciptakan satu perpecahan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus waspada dengan yang namanya virus perpecahan yang ada di sekitar kita. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa sehati itu berbicara lebih dari satu. Ya, ada beberapa orang. Untuk kita bisa sehati, kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sedang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kita, mata adalah pelita tubuh. Mata kita ini adalah pelita tubuh. Saudara, supaya kita bisa sehati, mari kita memiliki mata hati yang terang. Mata hati kita harus terang, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan terang, dengan jelas. Kemudian supaya kita bisa sehati, selain mata hati kita harus terang, saudara, kita harus memakai yang disebut dengan kacamata firman. Buka dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, jadi firman Tuhan itu dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa sehati? Milikilah mata hati kita harus terang. Mata hati kita, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan kacamatanya Tuhan. Terang yang kita lihat. Kalau terang pasti jelas. Amin. Jadi kalau kita lihat dengan mata hati yang terang, saudara, kalau kita dikatakan kalau tadi hati kita kotor, kita bisa melihat sesuatu juga menjadi kotor atau gelap. Kemudian memakai kacamata firman Tuhan. Saudara pernah memakai kacamata yang hitam, walaupun saudara berjalan dalam terang, situasi panas, tapi saudara akan tetap kelihatan gelap. Ya, kenapa? Karena kacamata yang saudara dan saya pakai, kacamata yang gelap. Kalau kacamata yang kita pakai adalah kacamata yang terang, kita juga bisa melihatnya dengan terang, saudara. Jadi kacamata yang kita pakai, mari kita memakai kacamata firman Tuhan. Dasar kita adalah firman.
Jadi kita melihat segala sesuatu dengan kacamata firman. Ini sesuai dengan firman atau tidak? Karena kalau sesuai dengan firman pasti datang dari Tuhan. Tapi kalau apa yang kita dapat tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita tolak dalam nama Yesus. Lihat segala sesuatu dengan kacamata yang terang, dengan mata hati yang terang, dengan kacamata firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Supaya kita melihat sesuatu, saudara bisa semuanya jelas sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menangkal virus tadi? Hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menangkal yang namanya virus perpecahan, supaya tidak ada virus perpecahan dalam kehidupan kita. Selain dengan kita tadi bisa melihat dengan kacamata firman Tuhan tadi, dengan mata hati yang terang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesatuan. Harus hidup dalam kesatuan. Kita kembali di dalam bacaan kita, Filipi pasal yang kedua ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miliki kesatuan. Kita harus mau untuk sama-sama berkata, aku mau tetap bersatu. Dan kasih dalam Tuhan, orang yang kumpul bersama belum tentu sehati. Kita dalam satu pertemuan atau dalam satu perkumpulan, katakan orangnya banyak, belum tentu bisa sehati, sudah. Ya. Jadi belum tentu bahwa kalau orang berkumpul itu pasti semuanya sehati, belum tentu. Nah, tapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa kita harus mempersatukan roh kita, mempersatukan hati kita satu dengan yang lain. Nah, saya percaya bahwa dasarnya yang tadi di awal tadi, bahwa kita harus memiliki hati kita dulu harus terang. Kacamata kita harus sama-sama kacamata firman Tuhan. Sehingga pada saat melihat satu hal atau satu persoalan, satu masalah, kita bersama-sama dengan hati yang terang, dengan kacamata firman Tuhan, saya percaya di dalamnya akan ada yang namanya kesatuan. Sehingga kita bisa sehati, kita bisa bersatu. Kenapa? Karena kita sama-sama yang kita pakai adalah firman. Dengan hati yang bersih. Tanpa ada embel-embel, tanpa ada apapun. Firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Ternyata 2 atau 3 saja, saudara, berkumpul Tuhan hadir. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, apalagi dalam situasi yang sekarang, saudara. Tidak apa-apa, kita kumpul 2 orang, 3 orang kita berkumpul, di situ Tuhan hadir. Yang penting adalah yang berkumpul tadi, saudara, ada satu kesatuan. Hatinya sama-sama, tujuannya sama. Apa tujuan kita? Kita semua pelayan Tuhan, mari semua memiliki satu tujuan yang sama. Bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau semua dengan motivasi yang sama, tujuan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kalau tujuan kita sama, akan ada satu kesehatian di situ. Akan ada satu kesatuan di situ. Karena kita tidak mencari kepentingan kita sendiri. Tapi yang kita lakukan adalah semata-mata supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan mengendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan hati, satu tujuan di dalam kasih Tuhan. Jadi kalau semua hidup dalam kasih Tuhan, saudara, ya
gak usah susah-susah hidup ini. Karena kita saling hidup di dalam kasih. Kita tidak ada saling menjelekkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah bagaimana supaya apa yang kita lakukan Tuhan dipermuliakan. Apa yang kita kerjakan supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya orang bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jangan sampai kita bercerai-berai. Kita harus tetap bersatu. Sekalipun mungkin secara fisik kita jarang bertemu. Tapi saya berharap semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Dengan hati yang sama, Bapak, bagaimana supaya lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Setiap saya katakan, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Hadirkan hadirat Allah di dalam rumah tanggamu. Hadirkan hadirat Allah di dalam rumahmu. Supaya engkau tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Engkau tetap hidup di dalam firman Tuhan. Engkau tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Sehingga saya percaya pada saat hal itu terjadi, Allah bisa melakukan apapun. Bahkan mujizat demi mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima, saudara, di situ jemaat Tuhan mereka bertekun untuk berdoa. Kita perhatikan di sini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Apa yang dilakukan jemaat? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran yang begitu luar biasa. Pada saat Petrus masuk penjara, apa yang dilakukan jemaat? Mereka bertekun mendoakan Petrus sampai Petrus dilepaskan oleh Tuhan. Apa yang saudara lakukan pada saat saudara di rumah? Apakah kita masih bisa saling mendoakan satu dengan yang lain? Jemaat Tuhan di tempat ini, apakah saudara tetap mendoakan pemimpin saudara? Apakah kita bisa saling mendoakan di dalam kelompok-kelompok saudara? Apakah kita lupa untuk berdoa? Tapi jemaat Tuhan dikatakan pada saat Petrus masuk dalam penjara, mereka bertekun di dalam doa. Jangan sampai karena kita sudah tidak ketemu, sampai kita lupa untuk mendoakan satu dengan yang lain. Kita harus tetap saling mendoakan, karena di dalam doa, firman Tuhan berkata doa orang benar sangat besar kuasanya. Asal engkau hidup benar di dalam Tuhan, hatimu terus terangkat kepada Tuhan. Saudara berdoa dalam nama Yesus, saya percaya kuasa Tuhan yang dahsyat bisa menolong dan membebaskan kita. Bisa menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, saudara bisa berdoa dari jarak jauh. Tapi kuasa doa tetap akan terjadi. Karena jemaat Tuhan dikatakan pada saat Petrus di dalam penjara, jemaat mereka terus mendoakan dan terus mendoakan. Dengan tekun mereka lakukan. Ada kesatuan. Kalau jemaat di tempat ini, kita tetap bersatu untuk saling mendoakan, tetap mendoakan pekerjaan Tuhan, kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, tanpa diminta, saudara. Saya percaya bahwa hal-hal yang luar biasa Allah tetap kerjakan dalam hidup kita. Tuhan akan terus berkarya, pembelaan Tuhan, saya percaya sempurna bagi kita. Sehingga pada saat pandemik selesai, kita akan lihat banyak hal Allah kerjakan.
Ada satu kegerakan yang luar biasa yang akan terjadi bagi gereja Tuhan. Akan terjadi panen raya. Akan terjadi pertobatan besar-besaran. Ini masa penuaian. Tapi jangan salah, pada saat yang sedang terjadi di COVID-19 ini merupakan satu ujian iman. Di mana tadinya kita bisa berkumpul, bisa saling berdoa, kita bisa saling bersekutu. Di mana pada saat ini kita tidak bisa. Ini merupakan ujian iman. Apakah dengan situasi ini kita akan terus bertekun seperti jemaat yang mendoakan Petrus, mereka tetap berdoa dan berdoa sampai mujizat itu terjadi. Apakah itu juga yang kita lakukan? Kita tetap bersatu, kita bertekun. Saudara, bersatu tidak harus dalam satu, kita ketemu baru kita bersatu. Kita bersatu di dalam iman, kita bersatu di dalam doa, kita bisa bersatu naik di hadirat Tuhan. Amin. Jadi untuk menangkal virus perpecahan, saudara, yang pertama adalah miliki kesatuan. Rasa ada satu tanggung jawab dalam hidup kita. Saya harus melakukan hal ini, saya harus berdoa. Jadikan doa menjadi satu kebutuhan yang memang sangat kita butuhkan. Seperti saudara, kalau nafas kita. Jadi kalau kita nggak nafas, kita nggak hidup. Jadikan doa itu menjadi nafas kita. Bahwa setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Amin. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Pada saat kita tarik nafas, Tuhan ada di tempat itu. Karena kalau Tuhan sudah ambil nafas kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Sudah tidak ada di muka bumi ini. Sehingga kalau kita masih diberikan kesempatan, kita bisa tarik nafas pada saat ini, saudara, dengan bebas. Bersyukurlah karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Ada begitu banyak orang yang sedang ketakutan untuk menghadapi yang namanya corona. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Di dalam kesatuan terdapat kekuatan yang luar biasa. Kesatuan roh, kesatuan hati itu sangat penting. Dua saja sehati. Suami istri sehati, bersatu. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Mari kita, setiap orang percaya, kita mendahulukan kepentingan orang lain. Artinya kita menjalin satu hubungan supaya tetap harmonis. Saling mendoakan. Sudah gak ketemu, terus saudara gak saling mendoakan, tidak mau terlibat, ya, kita tidak mau aktif, kita pasif. Ya apa yang terjadi? Bagian yang kedua adalah kita harus merendahkan diri kita seperti Kristus, seperti Yesus. Tadi dalam bacaan kita, saudara, dalam Filipi 2 tadi, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11 sedang menceritakan bagaimana itu Yesus yang begitu luar biasa. Dengan dia dikatakan dia tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yesus adalah Tuhan. Dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, dan dia mau supaya kita juga tidak mencari kepentingan kita sendiri. Kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Yesus kita. Amin. Meneladani Kristus. Dia selalu merendahkan dirinya, dan kita harus belajar, untuk kita pun harus belajar merendahkan diri. Bagaimana orang merendahkan diri? Orang yang merendahkan diri tidak mencari kepentingan pribadi. Dia tidak mencari puji-pujian. Tidak caper. Saudara tahu caper? Cari perhatian. Gak usah cari perhatian. Zaman sekarang kita lebih baik untuk kita banyak mencari kehendak Tuhan. Gak perlu untuk cari pujian.
Biarlah kalau ada pujian, biarkan orang yang memuji kita. Jangan sampai kita memuji diri kita sendiri. Karena Tuhan yang ada dan bekerja dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang kedua, bahwa dia dikatakan melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Dari ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Harusnya dia Tuhan yang gak perlu capek-capek, saudara. Tapi dia karena begitu besar kasihnya kepada manusia, dia merendahkan dirinya, memberikan hidupnya menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Egois, ego. Saya gak butuh orang lain. Ini kan saya, ini milik saya. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan dirinya, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya percaya bahwa virus perpecahan bisa disangkal atau bisa ditolak. Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi dia mau menanggung dosa manusia. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Inilah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita agungkan dalam hidup kita. Kalau orang merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan dia. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini hebat sekali, saudara. Ini yang perlu kita teladani. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari milikilah kerendahan hati. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selalu berkata bahwa aku gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Kita ada sampai saat ini cuma karena Tuhan. Kita ada sampai saat ini cuma karena Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita banggakan, kita hanya bangga karena kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kita ini hamba yang tidak ada apa-apanya. Jangan mengangkat diri kita. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Saudara, mau dihina orang, mau dicemooh, mau disakiti, mau di apa saja, doakan mereka, berkati saja. Gak perlu kita membalas. Firman Tuhan berkata bahwa berikan tempat pembalasan itu haknya Tuhan. Yang penting kita tetap berkata, syukuri, terima kasih Tuhan. Kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud dan rencana Tuhan untuk membuat kita lebih baik lagi. Milikilah kerendahan hati. Merendahkan diri seperti Kristus. Sampai serendah-rendahnya. Sehingga Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Bagian yang ketiga, kita harus melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas.
Kita lihat di ayat 14 dan ayat yang ke-15 dari Filipi pasal yang kedua. Ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kita tahu bahwa situasi sekarang, dikatakan firman Tuhan berkata bahwa memang situasinya kita ada pada angkatan yang bengkok hatinya. Ya. Hatinya tidak lurus. Dikatakan angkatan yang sesat. Kita di dalam satu suasana di mana sekarang ini orang lagi mementingkan dirinya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa supaya kita tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Apalagi di dalam kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa kau lakukan, lakukan bagi Tuhan. Mau sekecil apapun, mau besar, mau kecil, saudara, kita lakukan semua untuk Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Seringkali orang berkata nanti saya lagi. Ya, suka berbantah-bantah, suka gedumel di belakang. Kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu? Jangan biasakan hal itu, saudara. Tapi mari lakukan segala sesuatu dengan tulus. Kalau engkau bisa melakukannya, lakukan. Kecuali engkau tidak bisa melakukannya. Kalau engkau gak bisa melakukan, ya gak apa-apa, gak usah dilakukan. Tinggal engkau berbicara bahwa aku tidak bisa melakukannya. Tapi kalau engkau mau melakukan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Karena apa yang kita lakukan kalau kita bersungut-sungut, berbantah-bantah, kita tidak ada berkatnya. Tidak ada berkatnya. Apa yang kita lakukan itu semuanya akan diuji. Seperti rumput, akhirnya terbakar habis. Tapi kalau emas, semakin dibakar dia semakin murni dan dia semakin mahal. Biarlah kehidupan kita, saudara, kita seperti emas-emas murni yang dimurnikan dengan situasi, dengan keadaan, dengan persoalan yang ada, memurnikan kita. Semakin kita menjadi indah, semakin kita menjadi seperti Yesus di tengah angkatan yang bengkok, yang jahat, yang sesat yang ada di sekitar kita. Tapi saudara dan saya, kita harus berbeda. Amin. Kita harus berbeda. Kalau orang jahat, ya jangan kita juga jahat. Kalau orang sesat, jangan kita ikut sesat. Kalau orang bengkok hatinya, ya saudara harus tetap lurus. Karena kita, dasar kita, kacamata kita adalah firman Tuhan. Jadi tetap saudara di dalam jalur firman Tuhan. Hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Engkau memuji Tuhan dengan segenap hati,
hati, engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, engkau menolong orang lain dengan segenap hati, engkau memberkati orang lain dengan segenap hati. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita melakukan hal itu, Tuhan melihat dari tempatnya yang kudus. Dan dia siap untuk menolong saya dan saudara. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat hati kita. Di angkatan yang bengkok dan jahat ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini sehati untuk melawan virus perpecahan. Tadi ada 3 hal tadi. Miliki kesatuan. Mari kita merendahkan diri seperti Kristus. Kemudian melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Firman Tuhan untuk mengakhiri renungan kita. Di bagian yang terakhir dikatakan begini, sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya kita bisa dilihat orang bahwa benar-benar Kristus ada di dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Walaupun situasi sedang seperti apapun, firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus tetap bercahaya, kita harus tetap menjadi berkat, kita tetap harus menjadi teladan, kita harus tetap bisa dilihat orang bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini, kalau kita melakukannya, saudara, kita bisa melawan yang namanya perpecahan tadi. Kita bisa menolak yang namanya virus perpecahan. Lakukan bagian saudara. Kalau masing-masing kita melakukan bagian kita, saya percaya tidak akan ada yang namanya perpecahan. Kita lakukan bagian kita dengan baik. Kita terus jaga hidup kita, jaga hati kita. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan kacamata firman Tuhan, dan tetap hidup dalam kesatuan. Nah, saya percaya dalam setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan akan semakin dipermuliakan, dan kita akan terus menjadi berkat, biar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Mari saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Dia sungguh baik dan amat baik. Katakan, Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman. Terus renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Supaya hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa sehati untuk melawan perpecahan tadi. Nah, saya percaya kalau kita melakukan bagian kita, tidak akan ada yang namanya perpecahan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Katakan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari katakan, Bapa, Engkau baik.
Bapakku cinta Kau. Mari angkat tanganmu, katakan aku memuji. Sembah Dia, haleluya. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Dia sangat baik. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kuasa Tuhan yang sempurna akan bekerja dalam hidup kita jika kita meresponi Tuhan. Jika kita mau sepakat dengan Tuhan, jika kita mau sepakat dengan firman Tuhan. Lakukan bagian, responi setiap firman. Jauhkan dari setiap perpecahan dalam hidupmu. Jauhkan dari setiap perselisihan dalam hidupmu. Mari masing-masing kita menjaga hati kita. Miliki mata hati yang terang. Memakai kacamata firman Tuhan. Saya percaya jika kedua hal ini kita ada dalam hidup kita, saudara, kita bisa menangkal setiap perpecahan. Kita bisa melihat dalam satu persoalan dengan kacamata yang dari Tuhan. Bangkitkan iman. Responi Tuhan. Percaya hidupmu akan dipulihkan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Dia siap menggenapi setiap janji firman-Nya. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Dia tidak lalai menepati janjinya. Lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan bagianmu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari semua dimanapun kau berada, katakan pujian ini Bapa, bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia siap untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Saudara yang punya pergumulan, yang punya masalah hidup, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan, yang menjamah dan memberkati saudara. Mari katakan dengan iman. Bapa, Engkau baik, Bapa. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Engkau yang mencintai Tuhan, katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah saat ini Kau genapi janji-janji firman-Mu. Kami berdoa membawa umat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, mari ajar kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kesatuan. Kami menolak setiap perpecahan yang ada dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam keluarga, dalam persekutuan. Amen. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar yang ada adalah kesatuan hati. Yang ada adalah kami hidup saling merendahkan diri seperti Kristus. Yang ada adalah kami melakukan segala sesuatu dengan tulus hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Bapa, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Bapa, mereka yang sakit, mungkin mereka sedang angkat tangan di hadirat Tuhan. Hamba berdoa luka-luka bilor Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang tidak Bapakku tanam dicabut sampai ke akar-akarnya, dibakar dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kuasa mujizat Allah terjadi. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang tertutup selama ini hari ini terbuka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul untuk apapun, untuk rumah tangganya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, Tuhan pulihkan. Yang selama ini terjadi perpecahan, Tuhan kembalikan. Kasih Tuhan yang mempersatukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas kami. Biar berkat pemulihan terjadi terus dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam situasi apapun kami tetap percaya bahwa kami anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kami akan keluar terus sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Kami tidak mau kalah dengan tantangan, dengan persoalan, bahkan intimidasi yang menekan kami, kami tolak dalam nama Yesus. Bebaskan gereja-Mu Tuhan, sehingga kami sedang menantikan hal yang luar biasa. Allah sedang siapkan bagi kami, dan kami percaya semua yang sudah difirmankan Tuhan akan genapi atas gereja-Mu, bahkan atas bangsa kami, atas kota kami tercinta. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami semakin bercahaya, kami semakin bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib
Besar kuasanya. Yesus dahsyat. Besar kuasanya. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat, yang besar sedang bekerja dalam kehidupan kami, atas gereja-Mu di tempat ini, atas jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua kami sudah diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Kami minta tangan-Mu yang kudus, tangan yang berlubang paku, Kau arahkan kepada kami dan memberkati kami. Mari Bapak Ibu angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil, Tuhan yang mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor, Tuhan yang membuka setiap jalan-jalanmu, keluargamu diberkati, masa depanmu diberkati dalam nama Yesus. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin.